Hai teman-teman, kembali lagi dengan Way Journal. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembacaan buku Ajahn Brahm Be Kindful bab 4 sampai bab 6. Di video sebelumnya bab 1 sampai bab 3, beberapa orang merespon bahwa mereka diberkati atau mereka mendapatkan banyak manfaat dari buku Ajahn Brahm ini. Itulah sebabnya saya bersemangat untuk membacakan bab-bab selanjutnya. Be Kindful, Ajahn Brahm, bab 4, Meta terhadap masa kini. Begitu banyak cerita yang saya kisahkan adalah mengenai bagaimana kasih sayang dapat menyelamatkan orang dari luka yang besar. Salah satu cerita di buku saya, si cacing dan kotoran kesayangannya, yang mengenai kekuatan kasih sayang adalah tentang seorang biku yang bertahun-tahun lalu sedang bermeditasi di hutan ketika seorang kobra raja datang mengunjunginya. Saya tidak tahu apakah ada dari Anda yang pernah melihat kobra raja. Saya hanya pernah melihatnya satu kali ketika saya di Thailand. Penduduk desa di sana punya nama untuk kobra raja dalam dialek lokal, ular satu langkah. Ketika saya bertanya kepada mereka, mengapa kalian menyebutnya ular satu langkah? Karena dia begitu mematukmu, hidupmu tinggal itu saja, satu langkah. Suatu hari ketika biku ini bersama banyak murid sedang bermeditasi pada malam hari, seekor kobra raja datang dan merayap ke arahnya, mengangkat kepalanya, membuka tudungnya dan berdesis. Apa yang akan Anda perbuat? Lari hanyalah buang-buang waktu. Ular itu lari lebih cepat dari Anda. Yang biku ini lakukan adalah mengangkat tangannya, mengelus kepala kobra raja dan berkata, "Terima kasih banyak sudah mengunjungi saya." Ternyata kobra raja itu senang kepalanya dielus. Kekuatan meta atau kasih sayang begitu kuatnya sampai-sampai bahkan kobra raja pun tidak melukai atau mencelakai orang seperti itu. Hewan-hewan melihat biku itu sebagai perlindungan, sebagai seseorang untuk melindungi mereka. Meta adalah asuransi terbesar Anda. Cerita yang saya baca baru-baru ini adalah tentang pencuri yang masuk ke wihara pada tengah malam. Dia tahu kotak donasi ada banyak uang. Ketika dia menyelinap masuk, kepala wihara terusik. Dia pergi memeriksa suara apa itu. Si pencuri mengeluarkan pistol. "Buka kotak itu atau aku tembak kamu." Kepala wihara tidak punya pilihan. Dia berkata, "Tentu Pak." Dia membuka kotak dan berkata, "Bapak boleh ambil semua uangnya. Tapi bolehkah saya bertanya, kapan terakhir kali Bapak makan? Ada sedikit makanan dan minuman di sana. Silakan ambil sebelum Bapak pergi." "Ya," ujar si pencuri curiga. Dia segera membuka kotak, tapi dia gemetar karena dia ketakutan. "Saya akan bukakan untuk Bapak," kata biku itu. "Pergilah, ambillah sesuatu untuk dimakan." Pencuri itu mengambil makanan untuk dimakan, sementara kepala wihara membuka kotak. Kemudian si pencuri mengambil uangnya dan kabur. Dia tertangkap beberapa waktu kemudian untuk kejahatan lainnya dan dipenjara. Ketika dia dibebaskan dari penjara, dia kembali ke wihara itu kepada kepala wihara itu. "Apakah Anda ingat saya? Bertahun-tahun yang lalu saya datang ke wihara Anda untuk merampok kotak donasi. Tapi saya sadar, saya mengambil hal yang salah. Apa yang benar-benar saya inginkan adalah kewelasan dan kebajikan Anda. Sekarang saya datang untuk mencuri itu dari Anda. Mohon tahbis saya sebagai biku Anda dan ajari saya bagaimana menjadi bajik seperti Anda terhadap saya." Tentu saja, apa yang orang butuhkan adalah kebajikan dan kewelasan. Karena itu tidak hanya memberi Anda teman, tapi juga menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari Anda. Kapanpun Anda bertemu seseorang dan memberi mereka kewelasan, itu akan selalu begitu berdaya. Anda harus mengembangkan kewelasan bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk Anda sendiri. Anda dapat memberikan kasih sayang kepada tubuh Anda sendiri ketika ada penyakit atau nyeri. Saya telah melakukan ini berkali-kali. Ketika saya mengalami sakit atau nyeri yang kadang membuat saya gila, saya akan berkata, "Sakit, pintu hatiku terbuka untukmu. Masuklah." Sebagian besar rasa sakit adalah menginginkan untuk menyingkirkan sesuatu yang merupakan bagian dari sifat. Jika Anda melatih kasih sayang yang kuat pada saat ini, Anda bahkan dapat melakukannya terhadap rasa sakit di tubuh Anda sendiri, dan Anda akan takjub bagaimana rasa sakit itu bisa hilang dalam waktu singkat.
Kali pertama saya melakukan ini adalah ketika saya seorang biku muda di Thailand. Saya sakit gigi pada tengah malam. Pada waktu itu tidak ada aspirin atau panadol atau pereda nyeri apapun di wihara kami. Juga tidak ada telepon rumah saja tidak ada, apalagi ponsel. Kami berada di wihara terpencil. Kami seharusnya menjadi biku hutan yang mampu menahan apapun yang terjadi. Saya berusaha menahan, tapi itu membuat saya gila. Saya mencoba bermeditasi untuk jalan keluar dari rasa nyeri. Saya duduk, menyilangkan kaki dan fokus pada napas saya. Itu terlalu menyakitkan. Saya tidak mampu menyingkirkan nyeri yang meledak-ledak di rahang saya ini. Tapi saya harus berhenti karena saya tidak berjalan. Saya lari. Ketika Anda kesakitan, Anda tidak dapat melakukan apapun dengan lambat. Yang selanjutnya saya coba adalah menguncar rapalan Buddhis untuk mengenyahkan nyeri ini karena orang bilang, kadang rapalan punya kekuatan magis. Walau saya tidak benar-benar percaya, saya putus asa dan akan mencoba apa saja. Kemudian saya harus berhenti merapal karena saya sadar jika saya teruskan, saya akan meneriakkannya begitu keras. Saya akan membangunkan semua orang termasuk penduduk desa yang 2 kilometer jauhnya. Anda mungkin menjumpai fenomena ini beberapa kali dalam hidup Anda ketika Anda merasa terdampar tak bisa kemana-mana. Semua strategi Anda telah habis dan Anda tak sanggup menahan rasa sakit lebih lama lagi. Jadi satu-satunya yang bisa Anda lakukan dalam situasi seperti itu, alih-alih berusaha menyingkirkan rasa sakit, adalah untuk menerimanya dan membiarkannya. Sakit, pintu hatiku terbuka untukmu. Aku tidak berusaha menyingkirkanmu lagi. Aku hanya akan bersamamu dan baik kepadamu. Ketika saya melakukan itu, hal paling menakjubkan terjadi. Nyeri itu menghilang, sirna, dan di tempatnya ada kebahagiaan dan kedamaian. Itu pengalaman paling tak terduga yang pernah saya bayangkan. Saya bermeditasi dengan sangat damai dan tidur sebentar selama 1 atau 2 jam. Ketika saya bangun, saya sakit gigi sedikit saja. Yang saya pelajari dari pengalaman itu adalah bahwa begitu banyak rasa sakit bersifat mental, bukan fisik. Aku tidak mau ini. Kenapa aku harus menderita ini? Ini tidak adil. Rasa sakit ini ditangkal dengan kasih sayang. Alih-alih melawan, mengabaikan dan mencoba menyingkirkan muatan dan menyakitkan dalam hari Anda merangkulnya, membiarkannya, berdamai dengannya, dan memberinya kasih sayang. Anda punya meta terhadap saat ini. Dengan mengembangkan kasih sayang sebegitu kuat, Anda akan menemukan bagaimana dengan menakjubkannya itu dapat diterapkan pada apapun yang tak menyenangkan yang harus Anda hadapi dalam hidup. Cerita lain di buku saya, Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya, yang diadaptasi dari ajaran Buddha sendiri adalah cerita tentang siluman pemangsa kemarahan. Ada kaisar yang sedang tidak di istananya. Ketika dia pergi, sesosok siluman bau, jelek, dan mengerikan datang. Saat dia berjalan ke dalam istana, dia begitu menakutkannya sampai-sampai semua prajurit yang menjaga istana bergeming ketakutan, membiarkan monster itu menuju kursi kaisar, naik ke singgasana dan duduk di sana. Begitu monster itu duduk di kursi kaisar, para menteri dan prajurit tersadar dan berkata, "Pergi dari sana, kau kira kau siapa? Itu kursi kaisar, kau tak pantas di sana, keluar." Dengan beberapa kata kemarahan yang dilontarkan kepadanya, monster itu membesar 1 inci, menjadi lebih jelek, lebih bau, dan perkataan yang keluar dari mulutnya menjadi lebih parah lagi. Itu membuat para menteri makin kesal, dan beberapa prajurit mengeluarkan pedang mereka. Beberapa mengancamnya dengan pentungan, yang lain menyiapkan tinju mereka. Tapi tiap kata yang tidak baik, tiap perbuatan yang tidak baik, bahkan pikiran yang tidak baik, hanya membuat si monster menjadi lebih besar, lebih jelek, lebih bau, dan ucapannya makin kasar. Ini sudah berlangsung selama beberapa waktu ketika kaisar kembali. Pada saat itu si siluman sudah begitu besar sampai-sampai dia menempati separuh ruang singgasana dan dia begitu jelek dan seram sehingga Hollywood pun tidak bisa membayangkan apapun yang sejelek itu. Dan bau busuk yang menguar dari tubuhnya akan membuat belatung pun mual. Ucapan yang datang dari mulutnya lebih buruk dari yang akan Anda dengar ketika Australia kalah pertandingan kriket. Alasan mengapa orang ini menjadi kaisar adalah karena dia lebih cerdik daripada yang lain. Dia melihat monster jelek seram ini dan dia langsung tahu apa yang harus dilakukan. Ia berkata, "Selamat datang, terima kasih sudah datang mengunjungi saya.
Mengapa kamu lama sekali baru mampir? Apa sudah ada yang mengambilkanmu minum? Kami punya teh ginseng, kami punya teh Earl Grey, kami punya jus jeruk. Kamu suka apa?" Dengan beberapa kata ramah itu, si monster menyusut 1 inci. Kejelekannya berkurang, kekasarannya berkurang. Setiap orang di istana sekarang menyadari kesalahan mereka. Mereka lalu mulai bersikap baik terhadap siluman itu. Seseorang memijat kakinya, seseorang bertanya, "Apa kamu ingin makan sesuatu? Bagaimana dengan pizza ukuran monster?" Tiap ucapan ramah yang didengar siluman itu membuatnya menyusut dan berkurang kekasarannya. Dalam waktu sangat singkat dia balik ke ukuran ketika dia pertama masuk. Tapi mereka tidak berhenti di sana. Para pegawai istana meneruskan kebaikan sampai siluman itu menjadi begitu kecil dan akhirnya dengan satu aksi kebaikan terakhir siluman itu hilang sepenuhnya. Itulah cara mereka menyingkirkan siluman yang memasuki istana kaisar itu. Ketika Buddha menuturkan cerita ini, ia berkata bahwa kita menyebut monster itu siluman pemangsa kemarahan. Jika Anda memberinya kemarahan, dia malah membesar dan lebih kasar. Ada banyak siluman pemangsa kemarahan di dunia ini. Bagi beberapa dari Anda, itu mungkin suami Anda. Anda marah kepadanya, dia menjadi lebih besar, lebih jelek dan ucapannya pasti makin buruk. Istri Anda juga bisa menjadi siluman pemangsa kemarahan. Jadi Anda menyadari bahwa jika Anda memberikan kemarahan kepada para siluman pemangsa kemarahan, masalah akan menjadi lebih buruk. Siluman pemangsa kemarahan bukan hanya manusia. Kanker adalah siluman pemangsa kemarahan yang terkenal jelek. Ketika mereka di tubuh Anda bilang, "Keluar, di sini bukan tempatmu." Ketika Anda merasakan kemarahan atau stres semacam itu menghasilkan pertumbuhan kenegatifan. Apa yang Anda harapkan? Kanker itu menjadi lebih besar, lebih buruk, dan lebih berbahaya. Keadaan pikiran juga bisa menjadi siluman pemangsa kemarahan. Beberapa orang yang depresi akan berkata, "Aku tidak ingin depresi." Bagi Anda yang mengenal depresi, Anda tahu bahwa depresi akan selalu bergulir merosot. Bagi Anda yang tidak mengalami depresi berat, saya tidak bicara tentang depresi klinis, hanya depresi ringan. Bagaimana jika berkata kepada diri sendiri, "Depresi, selamat datang, pintu hatiku terbuka untukmu. Yuk, aku bisa menjadi temanmu." Anda tahu bahwa ketika Anda memberikan energi positif begitu kepada depresi, depresi akan berkurang dan makin berkurang karena depresi tumbuh dari kenegatifan. Alih-alih kenegatifan, kita bisa memberinya kewelasan. Saya tidak bicara tentang menyelamatkan Anda dari peluru atau menepuk kepala ular. Saya berbicara tentang masalah lain dalam hidup Anda. Jika Anda tidak dapat memecahkan itu, bersikap baiklah terhadap itu, dan Anda akan mendapati bahwa meta akan bekerja dengan sangat baiknya. Akan tetapi, ada beberapa situasi dalam hidup di mana Anda mungkin berada dalam kesulitan karena kadang Anda bisa membantu orang lain tapi melupakan diri sendiri. Itu bukan hanya mengorbankan diri sendiri untuk orang lain, juga bukan mengorbankan orang lain dan menjadi egois. Bagian penting dari kasih sayang terhadap saat ini adalah untuk melibatkan diri Anda juga. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kadang orang pikir ada 2 tipe Buddhisme, Mahayana dan Hinayana. Suatu istilah yang merendahkan untuk tradisi Theravada. Hinayana adalah melupakan orang lain dan hanya memperhatikan kecerahan sendiri atau kebahagiaan sendiri. Mahayana adalah melupakan diri sendiri dan hanya memikirkan orang lain. Keduanya salah. Anda bisa menemukan masalah ini dalam banyak pernikahan. Dalam pernikahan, seringkali satu dari pasangan adalah Hinayana dan satunya Mahayana. Satu dari pasangan memikirkan dirinya sendiri sepanjang waktu, dan satunya selalu memikirkan pasangan mereka. Keduanya tidak berfungsi. Jadi mohon diingat bahwa Anda tidak memikirkan yang lain juga tidak memikirkan diri sendiri. Ini tentang kita. Kebajikan dan kewelasan harus diarahkan ke tempat yang tepat. Tolong pahami bahwa Anda juga termasuk. Ketika kita melakukan latihan meta, kita berkata, "Pintu hatiku terbuka untuk semua makhluk. Semoga semua makhluk bahagia dan baik adanya." Pernahkah Anda menyadari bahwa ketika Anda berkata, "Semoga semua makhluk baik adanya," Anda melupakan satu makhluk, Anda. Jadi, meta harus mengarah kepada Anda juga. Kadang saya butuh rehat dan istirahat untuk menjaga diri sendiri. Kenapa? Supaya saya dapat lebih berguna bagi orang lain. Akhir-akhir ini saya sering membicarakan ini kepada para pelaku bisnis karena kadang alasan mengapa perusahaan gagal bukanlah karena jam kerja mereka tidak cukup panjang, tapi karena mereka tidak efisien.
Dengan itu, saya maksud setelah Anda bekerja begitu lama, otak Anda tidak jernih dan Anda membuat terlalu banyak kesalahan yang harus Anda perbaiki pagi berikutnya. Ada waktunya ketika Anda menyadari bahwa hal terbaik bagi Anda sendiri dan bagi orang lain adalah beristirahat dan punya kewelasan untuk sejenak. Seseorang mengirimi saya guntingan dari sebuah jurnal teknik dari Inggris. Perusahaan bernama Farley Facilities and Engineering yang spesialis dalam pemeliharaan gedung baru saja memenangkan penghargaan dari badan-badan seperti teknologi layanan teknik terbaik dan prestasi usaha kecil karena mereka menggandakan omset dan melipat tigakan laba mereka dalam kurun waktu 3 tahun. Yang mereka lakukan adalah melarang lembur. Itu saja yang perlu mereka lakukan. Dan para karyawannya menggambarkan diri mereka sebagai di antara yang paling bahagia di planet ini. Jika Anda membuat stres karyawan Anda, mereka pasti ingin mundur saja dan pergi ke perusahaan lain. Mereka pasti tidak tahan lagi, dan Anda tahu berapa lama yang diperlukan untuk melatih karyawan lain. Ketika seseorang berada di sana untuk waktu yang lama, mereka sudah membangun relasi dengan klien mereka. Mereka tahu persis pekerjaan mereka. Salah satu masalah beberapa perusahaan adalah mereka menghabiskan terlalu banyak waktu melatih orang, karena begitu terlatih baik, orang itu pergi ke tempat lain karena tidak mendapatkan kepuasan kerja. Masalah nomor 2 adalah orang-orang begitu negatif tentang apa yang mereka lakukan, sehingga mereka tidak benar-benar bekerja dengan hati. Nomor 3, jam kerja mereka begitu panjang, sehingga pada akhir hari otak mereka begitu jenuh, sehingga mereka tidak berpikir jernih dan jadinya membuat kesalahan. Perusahaan Inggris ini melihat itu dan menggunakan kewelasan sebagai gantinya. Kebijaksanaan mereka menggandakan omset dan melipat tigakan laba mereka. Saya harap Anda bisa memahami itu. Jika tempat kerja Anda peduli terhadap Anda, maka Anda peduli terhadap mereka. Anda ingin melakukan hal yang benar dan Anda ingin bekerja keras untuk membuat perusahaan itu lebih makmur. Jadi, kewelasan juga bagian dari bisnis modern. Tanpa kewelasan itu, Anda tidak akan mendapatkan kontrak Anda. Jika Anda dalam posisi kewenangan di perusahaan Anda, maka Anda harus berhati-hati ketika kadang seseorang di komunitas Anda adalah pembuat onar. Dalam kasus saya adalah kepala wihara atau CEO pabrik biku saya. Orang-orang berkata kepada saya, "Ajahn Brahm, Anda begitu baik terhadap pembuat onar itu dengan tidak mengusirnya. Tapi dengan baik kepadanya, Anda tidak kasihan kepada kami semua. Jadi harap ingat bahwa kewelasan haruslah seimbang. Semua orang di dalam persamaan itu penting. Kadang kewelasan kita berat sebelah, mengutamakan satu orang dengan mengorbankan orang lain. Ketika orang-orang berkata kepada saya bahwa ada seseorang yang bekerja untuk mereka tapi tidak melakukan pekerjaannya, tapi mereka tidak dapat memecat orang itu dan ini memberi kesulitan bagi mereka, saya akan berkata, dengar, memecat orang itu adalah kewelasan, karena itu kewelasan kepada semua orang lain, termasuk kalian. Anda harus punya keseimbangan dan melihat gambaran besarnya. Ketika Anda melihat gambaran besarnya, Anda akan memahami bahwa Anda harus membuat keputusan sulit untuk menyakiti satu orang, tapi itu membantu banyak lainnya. Kewelasan harus seperti itu. Kewelasan harus disertai dengan kebijaksanaan. Jadi, ketika kita punya kasih sayang terhadap saat ini atau terhadap apa yang harus Anda alami, tolong jadikan kasih sayang Anda bijaksana, sehingga semua orang diperhitungkan. Ini berarti bahwa apapun yang harus Anda lakukan dalam hidup ini, ketika Anda memberinya kasih sayang, Anda selalu punya tenaga, kepedulian, dan kegembiraan. Seperti dalam pepatah Buddhis, kasih sayang adalah bagaikan ibu yang mencintai anak tunggalnya. Apapun yang Anda pedulikan, Anda memberi perhatian kepadanya. Anda merawatnya dan itu pun berkembang. Inilah mengapa kasih sayang adalah kunci menuju kemakmuran. Saya tidak melakukannya hanya untuk bayi, untuk kobra raja, atau untuk orang di wihara saya. Saya melatih kasih sayang untuk semua yang saya lakukan dalam hidup saya. Entah itu pelayanan pemakaman atau memberi konseling seseorang, saya akan berkata, pintu hati saya terbuka untuk apapun yang harus saya lakukan sekarang. Saya memberi meta terhadap saat ini. Saya merangkulnya dan menikmatinya karena ini satu-satunya momen yang saya miliki. Ini adalah satu-satunya kehidupan yang Anda miliki. Jadi apa yang harus kita lakukan dengan momen yang disebut sekarang? Tolong pedulilah terhadapnya. Miliki kasih sayang terhadap saat ini. Saya menanggung segalanya. Sakit, tidak terlalu sakit, yang saya suka, yang tidak saya suka. Tidak apa-apa. Kita tidak dapat mengubah dunia. Kita tidak dapat mengubah apa yang harus kita alami. Tapi yang dapat kita ubah adalah sikap kita terhadap kehidupan. Itu ada dalam kekuasaan kita.
Anda tidak dapat mengubah orang yang Anda temui, tapi Anda jelas dapat mengubah sikap Anda terhadap mereka. Jadi kita mengubah sikap kita dan menjadikannya berkasih sayang. Apapun yang datang ke dalam hidupku, apapun yang harus kulakukan, apapun pengalaman yang muncul, aku akan memberikan kebajikan itu. Bab 5. Pandangan dan perniatan. Tiap agama punya pandangan, dan mereka semua pikir pandangan mereka adalah yang benar dan semua pandangan lainnya adalah yang salah. Apa yang terjadi dalam agama menjadi seperti suami dan istri saja, selalu berbantah siapa yang benar dan siapa yang salah. Buddha memberikan ajaran yang menakjubkan mengenai apa itu pandangan benar, ajaran apapun yang menuntun pada keadaan kedamaian, keheningan dan kerukunan, yang menuntun pada lenyapnya masalah kehidupan, yang menuntun pada keberhentian, yang menuntun pada kecerahan atau nirvana dalam bahasa Sanskerta. Inilah ajaran Buddha, itulah pandangan benar. Dengan kata lain, yang memberitahu kita pandangan benar itu apa, bukanlah karena itu sesuai dengan khotbah tertentu, kitab tertentu, atau kewenangan apapun, tapi dengan apa yang sebenarnya pandangan itu lakukan dalam hidup Anda, hidup orang lain, dan di masyarakat. Sungguh menakjubkan ada ajaran yang dapat melampaui argumen orang-orang mengenai apakah gagasan dan pendapat tertentu adalah pandangan benar. Apakah pandangan ini menciptakan kedamaian dan kerukunan di dunia Anda? Atau apakah pandangan ini menciptakan yang sebaliknya? Begitu Anda mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu dengan cukup jernih di kepala Anda, maka niat Anda akan menjadi murni. Saya selalu menekankan bahwa ada 3 perniatan benar dalam Buddhisme. Niat melepas atau pelepasan, niat menjadi bajik tak bermaksud buruk, dan niat menjadi lembut atau tanpa kekerasan. Ini adalah jalan kedua dari jalan 8 faktor menuju kecerahan dalam Buddhisme. Ketika Anda telah menciptakan niat-niat indah ini untuk melepas, menjadi bajik, dan menjadi lembut, itulah yang kami maksud dengan pandangan benar. Pandangan benar menuntun kepada perniatan benar. Sebelum saya membahas apa itu pandangan benar dalam Buddhisme, saya akan bicara mengenai suatu topik khusus yang perlu disampaikan. Saya membaca di surat kabar bahwa sekarang ini ada biku-biku Buddhis nasionalis di beberapa negara yang melakukan hal-hal mengerikan dengan merusak tempat ibadah agama lain dan mengusir orang-orang dari rumah mereka dan bahkan membunuh mereka. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan ajaran Buddha. Kekerasan dan Buddhisme tidak berjalan bersama. 2 abad setelah Buddha, ada kaisar Buddhis India bernama Asoka yang sangat terkenal. Sebagai pemimpin dan sosok berwenang, ia mengukir pemikiran-pemikiran bijak di atas batu yang disebut pilar Asoka yang masih ada sampai hari ini. Salah satu pemikiran bijak yang tertulis di salah satu pilar berbunyi, siapapun yang sekedar mengkritik agama orang lain, apalagi menghancurkan tempat ibadah orang itu, hanya berhasil merendahkan keyakinannya sendiri. Siapapun yang menghancurkan tempat ibadah orang lain, dia menghancurkan agamanya sendiri, merusak kredibilitas dan maknanya. Spiritualitas dan agama haruslah selalu mengenai kedamaian, kebajikan, dan kerukunan. Apapun yang menciptakan keadaan seperti itu adalah pandangan benar. Jadi tolong, bahkan jika itu biku atau bikuni, Anda harus selalu bertanya. Jika Anda tahu sesuatu yang salah, Anda harus menarik sokongan Anda terhadap biku-biku atau bikuni ini, atau bahkan memanggil polisi. Aksi-aksi merusak bukanlah Buddhisme. Ketika orang terlalu menghormati tokoh agama atau takut terhadap kewenangan mereka membiarkan banyak penyalahgunaan terjadi. Tolong pastikan bahwa Anda memahami pandangan benar, mempertanyakan dan tidak mengikuti ajaran atau aksi apapun berdasarkan keyakinan belaka ketika hal itu jelas tidak mungkin benar. Bahkan mengenai apa yang benar dan salah dalam kehidupan sehari-hari, beberapa orang menanyakan pertanyaan ini kepada saya. Ketika Anda harus membuat keputusan sulit dalam hidup, bagaimana Anda tahu apakah ini adalah jalan yang benar untuk diambil atau tidak? Ada kalanya Anda bisa punya teori, ini yang harus Anda lakukan, dan ini yang harus tidak Anda lakukan. Tapi cara terbaik untuk menemukan jawaban adalah dengan punya cukup kesadaran untuk mencari tahu di hati Anda sendiri apakah itu terasa benar atau salah. Sering dalam hidup Anda tahu itu terasa salah dan Anda bisa mempercayai itu. Biasanya itu indikator yang jauh lebih baik daripada kebenaran etis. Orang bisa membaca tentang etika di buku, akan tetapi mereka masih bisa memutarbalikkan pedoman etika. Ketika saya pertama pergi ke Thailand, saya melihat orang-orang menangkap ikan dan saya berkata, kalian melanggar 5 sila, kalian membunuh ikan. Dan beginilah orang memutarbalikkan sesuatu.
Tidak, kami tidak membunuh ikan. Kami cuma mengambil mereka dari air dan mereka mati sendiri. Anda bisa lihat betapa mudahnya memutarbalikkan sesuatu dengan kata-kata, dokumen, dan sistem hukum. Tetapi ketika Anda merasakannya di dalam hati Anda tahu itu salah. Jadi apa sebenarnya pandangan benar itu? Apa itu berpenyadaran atau sadar dalam diri Anda? Sesuatu yang Anda sebut intuisi atau kebijaksanaan ini, Anda tahu persis apa yang benar atau salah. Dan Anda tahu bahwa merendahkan keyakinan orang lain bukanlah cara untuk menciptakan kedamaian dan kerukunan di dunia ini. Apalagi menghancurkan bangunan mereka dan mengusir mereka keluar gara-gara mereka tidak berbagi kepercayaan yang sama atau bagian yang sama dari agama itu seperti Anda. Membagi orang ke dalam sekte juga bukan pandangan benar. Bahkan di dalam Buddhisme kita punya Mahayana, Theravada, Vajrayana. Mana yang benar? Mana yang terbaik? Mengapa kita tidak dapat bersatu dan memperoleh kedamaian dan kerukunan? Pandangan benar menciptakan kerukunan. Jika kita tidak rukun dalam agama kita sendiri, bagaimana kita bisa rukun dengan agama lain? Kekerasan mengerikan terjadi di dunia, dan itu tidak ada hubungannya dengan kebijaksanaan. Anda tahu apa yang kebijaksanaan lakukan? Kebijaksanaan membawa pada kedamaian dan kerukunan. Kebijaksanaan membawa pada 3 pernyataan benar yang indah. Yang pertama adalah kemampuan untuk melepas. Ketika kita benar-benar bisa sedikit melepas pandangan dan kecenderungan kita bisa berdamai dengan orang lain. Kapanpun ada ketakrukunan dan bahkan kekerasan, ada sesuatu yang sangat salah. Salah satu masalahnya adalah ketakrukunan terjadi pada umat manusia. Kita punya nasionalisme, sukuisme, dan agama kita masing-masing. Aku pendukung Eagles, kamu pendukung Dockers. Eagles dan Dockers adalah 2 tim besar sepak bola Australia di Perth. Tidak masalah sedikit bersenang-senang di lapangan sepak bola atau di bangku penonton. Tetapi ketika Anda pulang, tolong jangan pergi dan bertengkar karena itu. Kadang orang mengatakan sebuah negara bisa menjadi religius. Negara tidak religius, oranglah yang religius. Tidak ada yang namanya negara Buddhis. Jika Anda dapat memahami itu, mungkin kita bisa punya kerukunan dan kedamaian. Kadang orang bilang bahwa ini terdengar seperti teori yang hebat dan sangat masuk akal. Tapi mengapa ada begitu banyak kekerasan di dunia? Tidak bisakah kita berbuat sesuatu terhadap itu? Satu cara untuk berbuat sesuatu terhadap itu yang saya suka ajarkan lagi dan lagi adalah meniadakan sekolah-sekolah keagamaan yang sesungguhnya malah memecah masyarakat. Bayangkan seseorang yang bersekolah di sekolah Buddhis dan universitas Buddhis, lalu bekerja untuk perusahaan Buddhis dan menikah dengan seorang Buddhis. Mereka akan melewatkan seluruh waktu mereka dengan orang-orang Buddhis dan mereka tidak benar-benar berteman dengan orang-orang yang bukan kelompok Buddhis. Saya ingin seseorang bisa berteman lintas seluruh kelompok sehingga kita dapat memiliki masyarakat terpadu yang rukun. Itu hal yang sulit dilakukan. Tapi alangkah indahnya dunia ini jika sahabat anak Buddhis Anda berasal dari agama lain dan mereka suka pergi dan bersenang bersama. Alangkah indahnya dunia ini jadinya bila kita bisa berpadu dan semua kecurigaan yang kita miliki satu sama lain ini tidak akan sampai sebegitu ekstrim dan tidak akan ada kekerasan terhadap orang lain atau perusakan bangunan mereka. Sekarang muncul pertanyaan, agama mana yang merupakan agama yang benar? Jawaban saya adalah agama manapun yang menghasilkan kerukunan, keterbebasan, dan rasa kasih sayang yang indah adalah agama yang benar. Jika Anda pikir Anda adalah seorang Buddhis dan Anda menciptakan kekerasan, Anda tidak menjalani agama dengan benar. Saya tidak peduli siapa Anda, bahkan jika Anda mengenakan jubah coklat yaitu Anda biku. Jika Anda menciptakan atau mendorong kekerasan, Anda salah karena bukan itu yang Buddha ajarkan atau dukung. Anda juga harus melihatnya dalam perspektif atau jarak pandang, karena kadang ketika kita punya begitu banyak masalah di dunia kita, hanya itu yang kita lihat. Itu perumpamaan yang sangat saya sukai. Seberapa besar tangan Anda? Ajahn Brahm menempatkan tangannya di depan mata. Tangan saya sekarang besar sekali sehingga saya tidak bisa melihat kalian semua. Yang bisa saya lihat di seluruh dunia cuma tangan saya. Apa itu salah tangan saya? Atau apa itu jarak pandang saya? Itu jarak pandang saya. Ketika saya menempatkan tangan saya di tempat yang seharusnya, yaitu di ujung lengan saya, tangan tidak menjadi lebih kecil. Tapi sekarang saya punya jarak pandang. Saya bisa melihat tangan saya dan saya juga bisa melihat Anda semua. Ini adalah salah satu masalah dengan jarak pandang yang menyebabkan masalah di dunia kita. Kadang kita memegang sesuatu begitu dekat dengan kita sehingga kita tidak bisa melihat apapun lainnya. Kita kehilangan jarak pandang kita terlalu terpedaya dan keliru. Hal lain mengenai pandangan benar adalah persoalan donor organ. Di sini di Australia ada lebih sedikit organ yang didonorkan dibanding jumlah orang yang membutuhkannya. Dalam Buddhisme tidak ada yang salah dengan menjadi donor organ. Saya bahagia mendonorkan semua organ saya. Tetapi mengapa orang takut melakukannya?
Beberapa orang, bahkan beberapa tradisi Buddhis mengatakan bahwa jika Anda memberikan mata Anda kepada seseorang, ketika Anda pergi ke surga, Anda hanya akan punya satu mata. Itu gila sekali. Anda harus tahu seperti apa rasanya di dalam hati ketika Anda memberikan sesuatu. Bagaimana perasaan Anda ketika Anda memberikan sesuatu kepada seseorang yang benar-benar membutuhkannya. Ketika Anda berbagi, ketika Anda memberikan sedikit makanan, ketika Anda memberikan sumbangan, ketika Anda memberi seorang tumpangan, ketika Anda memberi seseorang waktu, bagaimana perasaan Anda? Itu selalu membuat Anda bahagia. Itu karma baik, itu kasih sayang, itu kemurahan hati. Dalam semua agama yang kita tahu itu adalah sesuatu yang menakjubkan untuk dilakukan. Jadi Anda tidak perlu takut bahwa Anda akan rugi. Lagi pula, Anda tidak butuh organ-organ itu lagi ketika Anda meninggal. Sebagai biku, kami tidak minum minuman keras selama bertahun-tahun. Jadi hati kami sangat bagus. Memberi kepada orang lain itu baik. Saya tahu organ-organ saya dapat membantu orang lain menjalani kehidupan yang sehat. Ini sesuatu yang kecil yang dapat kita lakukan dengan kebajikan dan kewelasan untuk membantu dunia kita. Anda tidak akan rugi dalam hal ini. Bahkan jika mereka mengambil organ-organ Anda tepat sebelum Anda meninggal, Anda tidak akan merasakan sakit atau ketaknyamanan apapun. Anda merasakan rasa kebajikan yang indah. Jika Anda merasa sakit atau tak nyaman, itu hanya akan seperti ketika Anda disuntik atau ketika Anda pergi ke dokter gigi. Tapi rasa sakitnya nyaris tidak ada sama sekali. Jadi Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Dan toh Anda sedang sekarat. Dan Anda membuat karma baik ekstra pada akhir kehidupan. Bukankah itu menakjubkan? Anda pasti akan pergi ke tempat yang indah, mendapat kelahiran ulang yang baik setelahnya. Mengapa tidak meningkatkannya pada akhir hayat untuk memastikan Anda tidak akan rugi apa-apa? Ada cerita tentang seorang biku. Saya tidak akan menyebut namanya karena dia cukup terkenal. Ia adalah donor darah dan organ. Suatu hari mereka menemukan bahwa dia punya kecocokan dengan seseorang yang sangat butuh ginjal. Dokter harus bergegas. Ini cocok. Ginjal Anda akan cocok untuk orang ini yang seluruh ginjalnya sudah tidak ada. Dia dalam masalah besar. Apakah Anda bersedia mendonorkan ginjal Anda? Pada waktu itu, biku ini masih 30 atau 40-an. Dia berkata, ya tentu tidak masalah. Kemudian dia bertanya, apa masalahnya? Dokter menjawab, Anda seorang Buddhis dan orang yang menginginkan ginjal Anda ini adalah pendeta dari agama lain yang berkeliling Sri Lanka untuk mengalihkan kepercayaan orang-orang Buddhis ke agamanya. Apa Anda masih oke dengan ini? Biku itu berkata, sama sekali tidak masalah, Anda bisa mengambil ginjal saya. Maka dia pun dioperasi, ginjalnya dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam seseorang yang secara teori adalah lawannya. Itu sungguh hal yang indah dan menginspirasi. Inilah spiritualitas sejati. Menyenangkan rasanya membicarakan cerita-cerita yang menginspirasi, bukan tentang biku yang menghancurkan biku. Jangan hanya fokus pada masalah. Yang terbaik adalah Anda menemukan aksi-aksi yang indah, alih-alih aksi yang menyedihkan. Saya tinggal di wihara, tetapi ketika saya keluar dan berkeliling, ada lebih banyak orang yang baik di dunia ini daripada orang yang marah. Ada lebih banyak orang yang akan membantu Anda daripada orang yang akan menyakiti Anda. Cara terbaik memandang dunia kita adalah melihat bahwa untuk tiap 2 bata jelek di tembok, selalu ada 1000 bata bagus. Anda bisa baca cerita 2 bata jelek dari buku saya, Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya. Jadi jangan terlalu takut atau tertekan ketika Anda melihat berita. Hanya melihat sebagian kehidupan. Melihat tangan saja adalah pandangan salah. Tolong letakkan tangan di tempatnya, di ujung lengan Anda untuk mendapatkan jarak pandang kehidupan yang baik. Hal lain yang ingin saya bicarakan adalah tentang hubungan, karena ini muncul lagi dan lagi. Pertama, miliki pandangan benar ketika Anda memulai suatu hubungan. Segala sesuatu adalah tidak tetap. Kapanpun sebuah hubungan dimulai, suatu hari hubungan itu harus berakhir. Kadang hubungan berakhir lebih cepat. Baru berlangsung beberapa tahun atau beberapa minggu dan kemudian berakhir. Kadang hubungan bertahan seumur hidup. Tapi akhirnya selesai ketika salah satu dari pasangan meninggal. Tolong ingat, sejak Anda pertama kali kencan, terutama ketika Anda menikah, bahwa ini adalah hubungan sementara. Ya, itu hubungan cinta. Ini pernikahan buatan surga. Kami akan menikah selamanya. Kedengarannya romantis. Bagaimana juga Anda harus paham bahwa pernikahan dan hubungan akan selalu berakhir. Masalahnya adalah ketika hubungan berakhir cepat. Alasan yang jelas untuk akhir semacam ini adalah bahwa jika kita pikir hubungan kita akan berlangsung selamanya, kita tidak mengerahkan usaha untuk menjaga hubungan agar tetap berjalan. Kita menganggap remeh hubungan itu. Itulah masalahnya. Ajahn Chah memberi perumpamaan untuk memeragakan mengapa kita tidak boleh menganggap remeh apapun dengan mengangkat sebuah gelas dan berkata, "Apa kalian bisa melihat retakan di gelas?" Saya melihat.
Itu gelas yang bagus sempurna, tidak ada retakan di sana. Ia berkata, ada retakan di sana dan itu kecil sekali. Itulah kenapa kalian tidak melihatnya. Tapi suatu hari seseorang akan menjatuhkan gelas ini atau mereka memukulnya. Dan retakan itu akan terbuka dan gelas ini akan pecah. Ini alami, gelas ini tidak akan bertahan selamanya. Ia lalu menambahkan, jika ini gelas plastik, kamu bisa menendangnya, kamu bisa menjatuhkannya, kamu bisa melakukan apa saja dengannya, dan dia tidak bisa pecah. Dia akan bertahan. Itu bedanya gelas asli dan gelas plastik. Ia menyimpulkan, semua hubungan adalah kaca. Ada retakan di sana. Suatu hari retakan itu akan pecah. Dan karena kalian tahu suatu hari dia akan pecah, kamu menjaga dan merawatnya. Apapun yang sangat berharga, Anda menjaganya. Anda merawatnya hanya ketika Anda menyadari itu bisa hancur dengan mudah. Jadi ketika Anda menyadari bahwa hubungan itu tidak tetap, mereka seperti kaca, punya retakan. Mereka bisa pecah dengan sangat mudah. Anda akan menjaganya dan mengerahkan usaha untuk itu. Hanya karena kekasih Anda berkata, kita akan menikah dan aku akan mencintaimu selamanya sayang. Tidak berarti bahwa itu akan menjadi kenyataan. Tentu saja semua orang bilang begitu, tapi jangan percaya deh. Suatu hubungan itu rapuh, yang berarti Anda harus benar-benar menjaganya, mengerahkan usaha, dan kemudian ketika pada akhirnya hubungan itu hancur, Anda akan berkata, ya sudah saya duga. Ketika Anda tahu bahwa ini adalah bagian dari sifatnya, itu berarti bahwa pada akhir suatu hubungan Anda tidak mendapat kejutan yang mengerikan. Mengapa dia melakukan itu? Mengapa dia kabur? Ini terjadi pada begitu banyak pasangan lain, dan Anda pikir ini tidak akan terjadi pada Anda. Anda pikir entah bagaimana Anda ini istimewa, bahwa Anda punya hubungan yang unik dan istimewa ini tidak seperti orang lain. Kita suka berpikir seperti itu, bukan? Itu disebut kesombongan. Tapi ketika kita menyadari bahwa hubungan kita seperti hubungan orang lain, rapuh, kita akan lebih berusaha dalam menjaganya dan kita akan saling merawat satu sama lain. Dan bagaimana kita melakukan itu? Pandangan benar, melepas, bajik, dan lembut. 3 perniatan benar. Tidak bisakah kita melakukan itu dalam hubungan kita? Suami Anda mengatakan sesuatu yang bodoh. Dia mengatai Anda babi. Lepaskan. Berapa banyak dari Anda yang memendamnya tahun demi tahun? Ada satu cara melepas yang saya saksikan tiap tahun. Akhir minggu ini kita ada perayaan Tahun Baru India yang juga dirayakan di Sri Lanka, Myanmar, Thailand, dan Kamboja. Di barat, orang biasanya mabuk-mabukan saat tahun baru. Dan tahukah Anda apa yang orang-orang di Kamboja dan Thailand lakukan? Mereka, terutama yang di wilayah utara dan timur laut Thailand, membawa kantong pasir kecil ke wihara. Alasan mereka membawa pasir adalah karena mereka berpikir, kami datang ke wihara ini sepanjang tahun dan ketika kami pergi, sedikit tanah wihara menempel ke sandal dan sepatu kami. Kami telah membawa pergi pasir dan tanah wihara. Itu seolah kami sudah mencuri tanah. Jadi sekarang saatnya kami mengembalikan apa yang telah kami ambil dari wihara. Itu cara yang sangat manis untuk berkata, pada hari ini kami ingin memastikan kami tidak punya utang dan kami tidak punya perasaan tidak enak. Mereka juga melakukan upacara pemaafan. Dari sinilah festival air berasal. Apa Anda tahu bahwa air secara simbolis membersihkan masa lalu? Di Thailand mereka melempar air ke orang-orang, tapi yang sebenarnya mereka maksud adalah memberi maaf satu sama lain. Di tiap upacara pernikahan yang saya pimpin, saya selalu meminta 2 orang yang memulai hubungan serius bersama itu untuk mengadakan upacara pemaafan pada ulang tahun pernikahan mereka tiap tahun. Ini yang saya ingin Anda semua lakukan. Pada ulang tahun pernikahan Anda, carilah hadiah kecil, tidak perlu mahal-mahal, dan berikan kepada pasangan Anda dan katakan kepadanya, jika ada apapun yang telah kulakukan dengan tubuh, ucapan, atau pikiran yang mungkin telah menyakitimu, entah sengaja atau tidak, dan jika ada hal-hal yang tidak kulakukan padahal seharusnya kulakukan, aku minta maaf. Tolong maafkan aku. Aku sungguh-sungguh ingin hubungan ini berlanjut. Aku mencintaimu. Apapun yang telah dilakukan seseorang, jika mereka minta maaf dengan tulus dalam tradisi Buddhis ini, Anda harus memberi mereka pemaafan itu. Kemudian orang yang satunya berbuat sama. Jadi sekali setahun pada ulang tahun pernikahan Anda atau kapanpun yang Anda pilih, lakukan upacara kecil yang indah ini bersama pasangan Anda. Lepas masa lalu dengan upacara pemaafan. Ini tidak harus mengenai hubungan orang saja. Dalam 12 bulan terakhir, jika Anda telah melakukan sesuatu yang sangat buruk dan Anda benar-benar terluka karenanya, datangi saja arca Buddha atau tempat bagi yang Anda mewakili kedamaian dan kebajikan, dan lakukan upacara kecil pemaafan.
Apapun yang telah kulakukan selama 12 bulan terakhir dengan tubuh, ucapan, atau pikiran, sengaja maupun tidak sengaja, aku merasa berada di antara dua pilihan yang berat dan sulit. Dan aku benar-benar tidak punya banyak pilihan. Tapi aku tetap saja merasa bersalah. Jadi tolong maafkan aku. Sungguh itu pandangan benar yang indah. Melepas penderitaan masa lalu, alih-alih membawanya kemana-mana bersama kita. Penderitaan yang Anda bawa-bawa membuat Anda depresi dan menghentikan Anda untuk menikmati hidup dan punya hubungan yang baik. Pemaafan adalah bagian yang sangat penting dari pandangan benar. Itu disebut melepas dan menjadi bajik. Jika Anda pernah punya hubungan dan hubungan itu telah berakhir, tolong bajiklah dan biarlah pasangan Anda pergi. Itu waktu yang paling penting untuk menjadi bajik, bukan menyalahkan. Saya tidak tahu berapa banyak orang menyalahkan pasangan mereka. Dia begitu egois, dia begitu angkuh. Tolong berhenti menyalahkan orang lain. Mereka cuma manusia biasa, tidak sempurna. Tapi yang paling parah, banyak orang, laki-laki maupun perempuan, ketika mereka mengalami perpisahan ini, mereka menyalahkan diri sendiri dan memasuki perjalanan rasa bersalah yang besar. Oh tidak, seharusnya aku tidak melakukan itu. Seharusnya aku pulang lebih awal. Seharusnya aku bersikap baik. Seharusnya aku. Itu merupakan penderitaan begitu besar. Bagi banyak orang, ketika suatu hubungan selesai, itu terasa seperti kematian. Mengapa kita tidak bisa merayakan saat-saat yang pernah kita miliki bersama, merayakan hubungan, alih-alih berduka atas kematian sebuah hubungan yang salah? Menakjubkan sekali bahwa dalam 20 atau 30 tahun terakhir, cara modern untuk melaksanakan upacara pemakaman telah berubah. Tidak ada lagi mengenakan pakaian hitam dan mencabuti rambut. Upacara pemakaman telah berubah menjadi merayakan kehidupan. Anda pergi ke sana dan mendengar semua cerita indah tentang apa yang telah dilakukan oleh mendiang. Bahkan beberapa hal bodoh yang mereka lakukan. Saya ingat satu upacara pemakaman di mana seorang sahabat mendiang menceritakan bagaimana dia membuat semacam bom dan meledakkan toilet di lahan pembangunan ketika mendiang berumur sekitar 14 tahun. Hanya anak-anak iseng. Ini membuat segalanya manusiawi. Mereka merayakan sesuatu kehidupan yang menakjubkan dengan segala kebodohan dan hal menakjubkan yang dilakukan seseorang dalam hidupnya. Jika kita dapat melakukan itu pada upacara pemakaman, tidak bisakah kita melakukan itu juga pada perceraian? Ketika bercerai, berkumpullah dan rayakan saat-saat indah yang Anda miliki bersama. Itu akan menjadi sesuatu yang radikal untuk dilakukan. Mengapa tidak? Rayakanlah akhir sebuah hubungan. Kita punya saat-saat indah bersama. Tapi sekarang itu sudah selesai dan kita harus lanjut hidup. Tidak bisakah kita rayakan saat-saat indah yang kita miliki bersama itu? Saya suka mengatakan hal-hal seperti ini karena itu memberi Anda pintu lain untuk dilewati sehingga Anda tidak merasakan semua rasa sakit ini ketika berpisah dari orang-orang yang Anda kasihi. Ini sebenarnya adalah bagian dari melepas dan menjadi bajik terhadap diri sendiri. Anda tahu Anda telah berbuat yang terbaik walau Anda seharusnya bisa berbuat lebih baik lagi. Anda tidak sempurna. Kita semua selalu bisa berbuat lebih baik lagi. Saya selalu bisa menceritakan lelucon yang lebih baik. Tapi Anda selalu bisa menjadi bajik dan lebih memaafkan. Seringkali orang berkata, jika Anda berpikir sesuatu akan bertahan selamanya, Anda bersikap positif dan kemudian Anda akan berhasil. Dan jika Anda berpikir itu akan hancur, maka itu akan hancur. Bukan seperti itu cara kerja psikologi. Ketika Anda ingat bahwa segala sesuatu dalam hidup ini rapuh, dan mengetahui sebagai kebenaran bahwa hubungan tidak bertahan selamanya, dan bahwa suatu hari nanti Anda akan meninggal, Anda tidak perlu takut. Sikap ini akan menyelamatkan banyak hubungan karena akan lebih mengerahkan usaha dan menjaganya. Ketika Anda menjaga hubungan seakan itu adalah harta Anda yang paling berharga, Anda tidak akan menjatuhkannya. Anda tidak akan mengetoknya dan kemudian hubungan itu akan bertahan untuk waktu lama. Dan ketika hubungan itu hancur setelah Anda memberikan yang terbaik, Anda tidak menyalahkan siapa-siapa dan Anda tidak merasa bersalah atau marah. Anda tidak merasa ada yang salah dengan diri Anda. Anda sama seperti orang lain. Kaca akan pecah. Jika Anda menjaganya, itu akan bertahan lebih lama. Dan ketika pecah, Anda tahu bahwa itu bagian dari kehidupan. Apakah ini ajaran Buddhis atau ateis? Saya tidak tahu. Tapi itu hanyalah kebenaran kan? Itu akal sehat. Jadi, tolong jadi bajik, murah hati, melepas, dan berbagi. Semua ini adalah pernyataan benar Buddhis yang akan Anda miliki ketika Anda punya pandangan benar. Ada pandangan benar menurut kitab-kitab. Tapi pandangan benar yang saya telah bicarakan di sini adalah pandangan benar yang melintasi semua kepercayaan dan tanpa kepercayaan dan semua kebudayaan. Ini menciptakan banyak kedamaian dan kerukunan. Ini menghancurkan sekat-sekat di antara manusia
ras, jenis kelamin, atau orientasi seksual. Sekarang kita hidup di dunia yang kecil. Kita harus belajar hidup bersama dan ini adalah cara untuk melakukannya. Bab 6. Anicca, tidak ada yang tetap. Guru saya, Ajahn Chah, berkata bahwa makanan untuk tubuh tidaklah cukup. Jadi makanan yang paling penting sedang terjadi saat ini karena ceramah ini adalah makanan untuk hati. Seperti makanan apa saja, kadang kita makan makanan cepat saji dan kadang kita makan makanan sehat. Sama dengan hal-hal yang Anda masukkan ke dalam pikiran. Kadang makanan cepat saji yang Anda masukkan ke dalam pikiran. Apakah Anda tahu apa itu makanan cepat saji bagi pikiran? TV. Dan apa itu makanan sehat bagi pikiran? Dhamma. Untuk rangkaian ceramah mengenai 3 fakta dasar keberadaan ini, saya ingin mulai dengan anicca, yang sering diterjemahkan sebagai ketak-tetapan. Tapi sebenarnya ini lebih dari ketak-tetapan. Anda pasti memperhatikan ketika makan siang betapa cepatnya makanan lenyap dari piring Anda. Anda juga menyadari kenikmatan rasanya hanya berlangsung sesaat dan kemudian berlalu. Kadang pengharapan adalah yang paling lezat. Bagi banyak orang, antisipasi adalah bagian yang membahagiakan. Begitu Anda mendapatkannya, kebahagiaan atau rasa yang menakjubkan itu hilang begitu cepatnya. Ketika saya masih biku muda, setelah 7 tahun di Thailand, saya kembali ke Inggris untuk mengunjungi ibu saya dan saya berpikir, akhirnya saya dapat makanan Inggris. Mungkin saya akan dapat kentang goreng. Akhirnya saya dapat kentang goreng. Seorang pria Thai memberikannya kepada saya. Kentang itu tidak terasa seenak seperti yang saya impikan. Oh, mengecewakan sekali. Bahkan keinginan kita pun tak tetap, tak dapat diandalkan. Mampu merenungi betapa semua ini datang dan berlalu adalah bagus sekali. Menganggap mereka lebih penting dari yang seharusnya adalah buang-buang waktu. Salah satu murid saya tinggal di apartemen sewaan dan berpakaian biasa. Satu-satunya benda berharga yang dia miliki adalah sepeda motor Harley Davidson klasik. Suatu hari dia pergi berbelanja dan memarkir motor mahalnya di parkiran pusat perbelanjaan. Ketika dia kembali, motornya tidak ada. Seseorang telah mencurinya. Dia remuk redam. Kemudian dia teringat semua ajaran Buddhisme mengenai anicca. Jadi dia melepasnya. Begitu dia melepasnya, dia merasa begitu bahagia. Dia telah benar-benar memahami Dhamma. Setelah itu, dia sadar bahwa dia berada di lantai gedung parkir yang salah. Ketika dia turun 1 tingkat, disitulah Harley Davidsonnya. Bagaimanapun, itu pengalaman bagus untuknya. Dia diuji dan dia menang. Mengapa khawatir? Kepemilikan datang dan pergi. Inilah kehidupan. Ketika kita memahami apa itu ketak-tetapan, bahwa segala sesuatu selalu berubah, maka kita bisa beradaptasi dengan realitas kehidupan dan kita tidak terlalu menderita. Jadi bagus sekali untuk mengetahui bahwa segala sesuatu berlalu, bahwa orang yang kita kasih datang ke kehidupan kita dan mereka pergi lagi. Lihatlah anak-anak Anda, dari mana mereka datang? Itu seperti mengundang seseorang ke rumah Anda selama 18 atau 19 tahun dari jalanan. Anda tidak tahu dari mana mereka atau siapa mereka. Itu yang Anda lakukan dengan anak-anak Anda. Mereka datang dengan karma mereka sendiri dari tempat mereka sebelumnya dan mereka tinggal bersama Anda selama beberapa saat dan kemudian mereka pergi lagi. Jadi Anda harus mengerti dari awal bahwa tugas Anda hanyalah untuk mengasuh mereka selama 19 sampai 20 tahun dan begitu mereka mendapatkan gelar, Anda harus mengucapkan selamat tinggal. Tapi berapa banyak dari Anda yang dapat melakukan itu? Tidak bisakah Anda seperti burung? Mereka begitu bijaksana, mereka merawat anak-anak mereka, mengerami telur mereka untuk waktu yang begitu lama dan setelah menetaskan mereka terbang mencari cacing untuk bayi-bayi mereka. Kemudian mereka mengajari anak-anak cara terbang. Begitu burung-burung kecil mereka sudah belajar terbang, mereka mengucap selamat tinggal kepada mereka. Bukankah menakjubkan bisa seperti itu? Namun Anda harus menyadari bahwa anak-anak Anda bukanlah milik Anda. Mereka tidak tetap, mereka pergi sesuai karma mereka. Kita pergi sesuai karma kita. Hanya jika kita bisa menyadari bahwa akhirnya anak-anak kita akan pergi dan bahwa hal-hal itu berubah, maka kita akan bebas. Semalam saya memberitahu seorang ibu yang dalam masalah bahwa apapun yang dia rasakan saat ini, segalanya akan berubah. Ada cerita tentang cincin kaisar. Ini cerita menakjubkan yang membantu menyembuhkan rasa sakit dan derita banyak orang di dunia ini. Dahulu kala, ada seorang pemuda yang mengambil alih sebuah kerajaan. Karena masih muda, dia tidak begitu piawai menjalankan urusan kerajaan. Jadi tiap kali kerajaan makmur dan orang-orang bahagia, dia akan mengadakan perayaan dan pesta. Karena dia menghabiskan begitu banyak uang untuk perayaan dan menghabiskan begitu banyak waktu untuk bersenang-senang, membiarkan orang lain bersenang-senang,
Masa-masa ekonomi bagus tidak berlangsung lama. Ketika ada masalah di kerajaan dan orang-orang tidak bahagia, raja menjadi gundah sendiri, sehingga dia menghabiskan banyak waktu di kamarnya, bersungut, muram, dan tertekan. Dan karena itu masa-masa buruk agaknya berlangsung lebih lama lagi. Tidak, dia bukan penguasa yang baik, tapi para menteri dan penasihatnya sangat cerdas. Jadi mereka punya rencana. Mereka minta pengrajin perhiasan untuk membuat cincin emas khusus dengan ukiran kata-kata, "Ini pun akan berlalu" di luarnya. Kemudian mereka mempersembahkan cincin itu kepada raja dan memintanya untuk memakai cincin itu pada semua peristiwa. Dan karena raja mengenakannya sepanjang waktu, dia terus melihat cincin itu. Ketika ada masalah di kerajaan atau ketika ada begitu banyak yang harus dikerjakan, dia akan melihat cincinnya dan ingat bahwa ini pun akan berlalu. Dia juga akan melihat cincin itu pada saat-saat yang baik dan menyadari bahwa masa-masa kemakmuran, kesehatan, dan kenyamanan akan berlalu juga. Yang dimaksud dengan itu adalah selama masa sulit dia tidak akan terlalu gundah atau tertekan sampai tidak bisa melakukan pekerjaan apapun. Masa sulit tidak pernah berlangsung begitu lama juga. Selama masa-masa bagus dia menyadari bahwa ini pun tidak tetap. Jadi bahkan pada masa bagus dia akan tetap bekerja dan tidak teledor. Dengan begitu masa bagus berlangsung lebih lama dan masa sulit lebih pendek, sehingga dia menjadi penguasa yang sangat sukses, dicintai oleh semua orang. Ini adalah perumpamaan kehidupan kita. Kita adalah penguasa tubuh kita, keluarga kita, dan kesekitaran kita. Kadang kita mengalami kesulitan dan penderitaan. Apa yang orang-orang lakukan? Mereka menjadi tertekan dan bersungut-sungut karena mereka tidak melakukan apa-apa. Itu berarti masa sulit akan berlangsung lebih lama daripada yang seharusnya. Jadi kapanpun ada kesulitan, selalu ingat bahwa ini pun akan berlalu. Tapi ketika hal-hal berlangsung baik, selalu ingat bahwa ini pun akan berlalu. Dengan mengingat fakta kehidupan itu, Anda bisa mencurahkan semua energi yang Anda mampu saat ini, karena saat ini berharga dan Anda tidak akan membiarkannya berlalu tanpa menikmatinya. Jika hal-hal menjadi sulit, tidak masalah, ini pun akan berlalu. Ini pun akan berlalu, memberi kita harapan, memberi kita energi, memberi kita jalan untuk memandang ke depan. Kebenaran fakta ini adalah apapun yang sedang terjadi saat ini tidak akan bertahan lama. Kadang saya bertanya-tanya tentang saat-saat yang paling membahagiakan dalam hidup orang-orang. Bagi sebagian, saat paling membahagiakan adalah ketika mereka menikah. Kenapa begitu? Lalu saya perhatikan bahwa hari pernikahan adalah jeda di antara dua jenis penderitaan. Berusaha mendapatkan pasangan dan mengatur pernikahan itu banyak penderitaan. Kemudian Anda melangsungkan upacara pernikahan. Kemudian Anda mendapat penderitaan yang datang setelahnya. Sebuah contoh waktu paling membahagiakan yang saya saksikan adalah 20 tahun silam. Saya rasa setelah revolusi Iran. Saya bertemu seseorang di bandara di Perth ketika saya melihat beberapa pengungsi Bahai datang melewati gerbang. Setelah ditindas dan diusir dari negara mereka, melihat banyak anggota keluarga mereka dibunuh atau disiksa, kemudian tinggal di kamp-kamp pengungsian, mereka akhirnya dimukimkan kembali di Australia. Setelah prosedur imigrasi dan cukai, mereka datang melewati gerbang, mereka meninju udara. Yeay, mereka berhasil. Sekarang mereka punya kebebasan untuk menjalani agama mereka dan punya harapan untuk kesejahteraan masa depan. Saya mulai merenung setelahnya, mengapa mereka begitu bahagia? Dan kemudian saya menyadari bahwa taraf kebahagiaan adalah cerminan dari penderitaan yang telah mereka lewati. Ketika Anda melihat kebahagiaan dan penderitaan hidup, bukankah apa yang Anda anggap sebagai kebahagiaan hanyalah jeda dari suatu bentuk penderitaan? Saya kadang merenungi konsep surga. Bagaimana bisa Anda punya alam surga jika surga itu selalu indah dan asik? Anda tidak akan menyadarinya lagi karena sifat kesadaran kita adalah untuk selalu membandingkan. Jika Anda punya makanan lezat tiap hari, Anda tidak akan menyadarinya. Jika Anda punya AC tiap hari, hanya ketika AC itu tidak jalan barulah Anda menyadarinya. Bahkan jika Anda di surga, setelah beberapa saat tidak akan ada banyak kebahagiaan lagi. Anda akan menganggap sudah semestinya. Saya pernah membaca, bisa jadi saya salah, bahwa ada seorang teolog Kristen pada abad pertengahan yang mengatakan bahwa di surga satu hari tiap tahunnya Anda dibawa ke neraka. Jika tidak, Anda tidak akan menghargai surga itu seperti apa. Itu cara yang menakjubkan untuk memahami apa sebenarnya kebahagiaan dan penderitaan. Jika tidak, kita tidak akan mengetahui keindahan itu apa, kejelekan itu apa, kebahagiaan itu apa, penderitaan itu apa.
Berdasarkan sifatnya, surga haruslah tidak tetap, dan berdasarkan sifatnya neraka juga harus tidak tetap. Jika tidak, Anda akan menjadi terbiasa dengannya. Saya ingat membaca sebuah buku yang sangat mengharukan berjudul Prisoner Without a Name, Cell Without a Number. Ini cerita seorang jurnalis terkenal di Argentina selama masa junta militer, ketika banyak jurnalis aktivis hilang pada tengah malam dan dibunuh atau disiksa. Suatu malam, polisi rahasia mendatangi pejuang hak asasi manusia yang belak-belakan ini dan menjebloskannya ke penjara bawah tanah tempat dia disiksa. Setelahnya, dia menulis catatan pribadi tentang pengalamannya. Bagian yang paling menarik adalah dia mengatakan bahwa rasa sakit yang terparah adalah ketika penjaga menyerahkan sepucuk surat dari istrinya. Dia sudah terbiasa dengan rasa sakit dan berada di penjara, sehingga sepucuk surat dari istrinya membawa kekontrasan. Dia teringat keluarganya yang hangat dan penyayang, dan dengan demikian dia punya sesuatu untuk dibandingkan dengan siksaannya. Anda mendapati bahwa di dalam kebahagiaan dan rasa sakit, kontras itulah yang penting. Bahkan dalam kesakitan atau di neraka, Anda tidak menyadarinya, sampai sesekali ada kebahagiaan. Inti cerita itu adalah ini. Tanpa perbandingan, Anda tidak akan memahami apa sebenarnya kebahagiaan dan penderitaan itu. Begitu kita memahami ketak-tetapan segala sesuatu, itu membantu kita memahami kenyataan hidup dan membantu kita belajar bagaimana menghadapi segala sesuatu. Kita bisa menikmati sesuatu selama kita paham bahwa kenikmatan itu di sini saat ini, tapi tidak akan di sini selamanya. Ketika guru saya, Ajahn Chah, mengangkat gelas dan bertanya, "Apakah kalian melihat retakan di gelas ini?" Saya kira ia sudah gila karena tidak ada retakan di gelas itu. Ia berkata, "Ada retakan di sana, tapi itu kecil sekali. Kamu belum bisa melihatnya, tapi retakan itu ada. Suatu hari seseorang akan menjatuhkan gelas ini atau menendangnya, dan retakan itu akan membesar dan gelas ini akan pecah. Karena ada retakan di dalamnya dan kaca itu mudah pecah, kalian tahu gelas ini tidak tetap, dan itulah sebabnya kalian peduli. Jika gelas terbuat dari plastik yang tidak bisa pecah dan yang akan selamat dari ledakan nuklir, kalian tidak harus peduli tentangnya. Kalian bisa menendangnya. Kalian bisa melemparnya, gelas itu tidak akan pecah." Kemudian Ajahn Chah menunjuk ke saya. "Kalian lihat bihu di sana itu? Dia juga punya retakan di dalamnya. Kalian belum tentu mungkin melihatnya, tapi suatu hari retakan itu akan terbuka dan dia akan meninggal. Anda, anak-anak Anda, dan orang-orang tersayang Anda semuanya punya retakan di dalam mereka. Dan suatu hari retakan itu akan terbuka dan tiap orang akan meninggal. Jadi Anda harus peduli terhadap mereka. Orang yang merenungi anicca dengan cara ini tidak menjadi dingin dan tak berhati. Mereka menjadi bajik dan peduli. Saya mendapat pelajaran itu ketika ayah saya retak. Ia meninggal ketika saya baru 16 tahun dan saya merasa sangat bersalah. Wajar bagi anak muda yang sedang tumbuh untuk bersaing dengan ayah mereka. Saya bersaing dengan ayah saya juga. Ia suka Frank Sinatra, tapi saya suka Jimi Hendrix. Ketika ia memutar rekaman Frank Sinatra, saya akan memutar rekaman Jimi Hendrix saya yang jauh lebih keras dari Frank Sinatra. Jadi saya menang. Ketika ia meninggal, saya merasa bersalah. Buat apa saya melakukan itu? Saya menyayangi ayah saya dan saya peduli terhadapnya. Kenapa saya melakukan hal bodoh idiot semacam itu untuk menghentikannya menikmati musik yang ia sukai? Sekarang terlambat sudah. Ayah saya sudah meninggal. Itu memberi saya pelajaran. Anda tidak boleh menyakiti siapapun, terutama orang-orang di keluarga Anda, karena Anda tidak tahu berapa lama mereka akan ada di sana. Jika Anda menyakiti mereka, jangan menunggu sampai besok untuk minta maaf. Ada cerita tentang seorang teman saya yang merupakan pebisnis yang sangat sukses di Sydney. Hanya beberapa hari setelah pemeriksaan kesehatan rutin tahunannya, dia menerima telepon dari dokternya yang juga adalah sahabatnya. Kata pertama dokter itu adalah, "Apa istrimu di rumah?" Kenapa dia bilang begitu? Pasti ada yang salah. Jadi dia langsung menjawab, "Ada apa? Istriku di sini." "Maaf, aku harus melaporkan bahwa kamu ada jenis kanker darah yang langka. Ini tidak dapat diobati dan mematikan." Pria ini mengira kesehatannya prima. Tapi seperti kebanyakan orang, ketika mereka mendapat kejutan dari dokter, dia bertanya, "Berapa lama lagi aku akan hidup?" Dokter mengatakan 2 bulan atau 3 jika dia beruntung. Apa yang terjadi ketika dia menyadari ketak-tetapan hidupnya? Dia mengubah prioritas hidupnya. Dia selalu berjanji kepada keluarganya untuk membawa mereka ke Eropa. Sekarang dia harus pergi. Tidak ada waktu untuk ragu-ragu. Dia lalu menjual bisnisnya, dia membeli tiket untuk dirinya dan keluarganya, dan memesan hotel terbaik.
Ini adalah kali terakhir baginya dan keluarganya untuk menikmati kebersamaan satu sama lain. Dia sedang memegang tiketnya, ceritanya lanjut. Ketika telepon berdering lagi. Itu dokternya. Aku tidak tahu bagaimana memberitahumu ini, kata dokternya. Aku terbalik. 2 pasienku dengan nama yang sama. Aku memberimu hasil yang salah. Kamu sehat sempurna. Anda mungkin pernah mendengar cerita seperti ini. Bahkan dalam medis kadang kesalahan terjadi. Akan tetapi pria ini tidak menggugat dokternya. Dia tidak pernah marah kepada dokternya. Dia pergi liburan dengan keluarganya, bersenang-senang, dan punya sisa uang untuk memulai usaha baru yang menjadi cukup sukses. Tapi kali ini dia tidak bekerja terlalu keras karena pengalaman itu membuatnya sadar bahwa waktu berlalu dengan begitu cepat. Dan apa yang benar-benar penting bukanlah kekayaan atau kesuksesan bisnisnya. Yang paling penting adalah keluarganya, kesenangannya. Itulah yang diajarkan ketidaktetapan kepadanya. Pentingnya ajaran Anicca adalah agar kita menyadari perlunya tidak menyia-nyiakan waktu. Apapun yang perlu Anda lakukan, lakukan sekarang. Lakukan hal yang paling penting lebih dahulu. Jika tidak, Anda tidak akan punya waktu untuk melakukannya. Jika Anda mencintai keluarga Anda harus peduli terhadap mereka sekarang. Mengetahui bahwa mereka bisa pergi kapan saja. Apalagi yang bisa Anda lakukan? Anda hanya akan sedih ketika mereka meninggal jika Anda menyia-nyiakan waktu Anda. Itu satu-satunya kesedihan dalam hidup, menyia-nyiakan waktu. Anicca mengajarkan kita bagaimana untuk peduli ketika kita punya hal-hal yang kita nikmati dan bagaimana melepasnya ketika mereka retak dan tidak dengan kesedihan atau terlalu banyak air mata. Sebagian hidup saya adalah untuk menasihati mereka yang kehilangan orang-orang tersayang. Alasan mengapa mereka menangis adalah karena mereka tidak pernah memahami Anicca ketika orang tersayang mereka masih hidup. Mereka pikir orang tersayang mereka akan selalu ada untuk mereka. Tetapi sekarang mereka pergi, mereka kecewa, pengharapan mereka tidak realistis. Itulah sebabnya para suami dan istri janganlah saling bertengkar. Anda tidak tahu berapa lama waktu yang Anda miliki. Jadi minta maaflah dan nikmati kebersamaan satu sama lain sekarang. Pahamilah bahwa pasangan Anda retak dan akan meninggal suatu hari. Ketika ayah saya meninggal, saya tidak menangis, saya tidak berduka dan saya perlu waktu lama untuk memahami apa yang saya rasakan. Apa yang saya rasakan dijelaskan dengan baik dalam perumpamaan konser. Sebagai anak muda, saya suka musik dan pergi ke banyak konser di London. Pada akhir sebuah konser, semua orang berdiri dan berteriak minta lanjut. Dan sudah kebiasaan bagi band atau orkestranya untuk melanjutkan selama 5 atau 10 menit lagi. Tapi setelah 5 atau 10 menit itu, mereka harus berhenti untuk pulang. Begitu juga saya. Tiap kali saya berjalan keluar dari gedung konser atau pub, hari selalu hujan, gelap, dan dingin. Menyedihkan sekali di luar. Dan saya tahu saya mungkin tidak akan pernah mendengar orkestra atau band seperti itu lagi. Tapi tidak pernah sekalipun saya merasa sedih pada akhir sebuah konser yang hebat. Alih-alih, saya merasa begitu istimewa dan terbekahi karena berada di sana pada saat itu. Dan itulah yang saya rasakan ketika ayah saya meninggal. Itu adalah akhir dari sebuah kehidupan yang menakjubkan, walaupun pendek, tapi itu adalah sebuah keistimewaan bagi saya untuk berada di sana. Sungguh pertunjukan yang menakjubkan. Apa beruntungnya saya berada di sana pada saat itu? Perumpamaan ini menunjukkan kepada Anda bahwa memahami ketak-tetapan membuat Anda lebih menikmati hidup. Itu adalah cara positif yang menakjubkan dalam memandang kematian. Berapa banyak dari Anda yang menangis ketika orang yang Anda sayangi meninggal? Tidak bisakah Anda menikmati kenyataan bahwa Anda telah mengenal mereka begitu lama, bahwa Anda punya saat-saat bahagia bersama? Tidak bisakah Anda merasakan kegembiraan? Setidaknya kita dapat merayakan kehidupan dan betapa beruntungnya kita telah mengenal mereka. Ini cara lain untuk memahami Anicca. Segala sesuatu melenyap dan memudar. Semua kepemilikan kita akan pergi. Monumen-monumen besar di dunia ini atau wihara-wihara yang telah kita bangun cuma batu atau semen dan baja, dan mereka akan memudar. Yang tidak memudar adalah karma kita, kebaikan kita, kebajikan kita. Itulah sebabnya salah satu pepatah favorit saya adalah manusia jauh lebih penting daripada benda. Anda tahu kata Inggris church atau gereja? Kata itu tidak pernah dimaksudkan untuk menggambarkan bangunan. Makna kata gereja adalah jemaat, sekelompok orang yang berhimpun bersama. Gereja berarti orang. Di Eropa dan Amerika Serikat, orang telah mendirikan bangunan-bangunan besar yang mengesankan, yang begitu dingin dan sepi di dalamnya dan mereka menyebutnya gereja.
Bangunan itu menjadi lebih penting daripada orang-orang yang duduk di dalamnya. Mereka benar-benar gagal memahami maksudnya. Anda bisa punya bangunan tua bobrok dengan orang-orang yang bahagia. Itu lebih penting. Penting untuk memahami apa yang penting dalam hidup. Anda mengerti bahwa bangunan hanya datang dan pergi. Bahkan tubuh Anda datang dan pergi. Dan semua botoks di dunia tidak akan menghentikan ketak-tetapan itu. Saya tidak tahu kenapa orang takut menua. Intinya adalah kita semua akan menua. Tapi kita dapat menua dengan anggun dengan melepas segalanya. Pada akhirnya akan tiba saatnya ketika Anda harus melepas tubuh Anda. Saya sudah melihat terlalu banyak orang berjuang untuk hidup saat jelang ajal mereka. Tolong jangan terus berjuang dengan tubuh tua untuk terus hidup. Anda sudah cukup. Tubuh tua Anda sudah usang seperti mobil tua. Ketika tiba waktunya untuk pergi, ingat anicca. Ini semua berlalu dan bukan milik kita. Kita hanya menyewa tubuh ini selama bertahun-tahun. Anda bukan tubuh Anda. Saya akan membahas tentang itu dalam ceramah mengenai anatta atau tanpa diri. Jadi, izinkan saja segala sesuatu berlalu. Ketika saya belajar bahasa Pali, ada sesuatu yang merupakan kebalikan anicca. Itu adalah nicca. Dalam hukum monastik Buddhis, ada sesuatu yang disebut makanan nicca. Yang dimaksud dengan itu adalah seorang akan pergi ke wihara pada hari tertentu tiap minggunya untuk memberi pasokan makanan secara teratur. Itu adalah makanan nicca. Nicca di sini berarti teratur, sesuatu yang selalu ada, sesuatu yang stabil, konstan atau berulang. Jadi anicca berarti ketika sesuatu yang teratur atau selalu ada tiba-tiba lenyap. Itu seperti ketika Anda memperhatikan ombak laut. Anda melihat ombak naik dan turun, dan Anda pikir naik dan turun ombak itu adalah apa yang dimaksud ketak-tetapan. Tapi itu hanyalah ketak-tetapan permukaan. Ketak-tetapan yang sesungguhnya adalah suatu hari Anda sedang memperhatikan ombak di laut, melihat ombak naik dan turun, dan tiba-tiba saja tanpa peringatan dan di luar segala dugaan laut lenyap bersama dengan gugus daratan yang mengelilingi Anda. Semua menghilang. Itu tidak seharusnya terjadi, tapi itu terjadi. Baru saat itulah Anda akan menyadari bahwa ketak-tetapan bukanlah hanya naik turun, tapi bahwa itu berarti segala sesuatu yang ada di sana sekarang telah lenyap. Demikian pembacaan buku Be Kindful bab 4-6. Terima kasih telah menyimak. Nantikan pembacaan bab berikutnya di episode selanjutnya.